Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Generasi Juara dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Generasi Juara. Di podcast ini kita akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif dan kita akan mendengarkan bersama kisah-kisah seru dan sukses story dari mereka. Bersama saya, Karama di sini akan menemani teman-teman dan ayah bunda semua untuk ngobrol dengan para tokoh inspiratif ini dan mendengarkan cerita seru, menyenangkan, dan menginspirasi dari mereka. Nah, sebelum kita mulai ke podcastnya, saya mengajak kepada ayah, bunda, dan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Karena setiap dukungan dari ayah, bunda, dan teman-teman semua sangat berarti bagi kami, tim Generasi Juara. Semoga ayah, bunda, dan teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat dari podcast ini dan setiap pihak yang berkontribusi dalam podcast ini bisa menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ayah, bunda, dan teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Beliau adalah seorang public speaker muda yang sudah bersertifikasi BNSP dan beliau juga suka melatih dan membantu anak-anak untuk percaya diri dalam public speaking. Kalau gitu, mari kita langsung panggil orangnya. Fatih Alif. Ayo, datang sih. Halo, ayah, bunda, teman-teman semuanya. Lorot. Ya, jadi Gimana nih? Gini ya? Oke, sebentar. Oke, mungkin aman ya. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu nih Fatih Alif kan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman atau ya bunda nih belum dengar tentang Fatih Alif. Mungkin boleh kenalin diri dulu, ceritakanlah dikit tentang Fatih Alif ini siapa sih? Halo, ayah, bunda, teman-teman semuanya, sahabat Denju. Kenalin, aku Fatih Alif. Dan alhamdulillah kali ini dapat kesempatan yang luar biasa karena katanya ini podcast pertama ya. Iya. Oke. Nah, jadi di sini aku menamai diri aku sebagai seorang yang suka public speaking dan sedang menambah pengalaman. Aku juga suka diskusi sama banyak orang tentang berbagai hal dan termasuk juga suka adventure. Jadi buat teman-teman yang suka naik gunung, let's go. Gitu. Asik. Ya, suka naik gunung juga ya. Oke, jadi teman-teman kita kedatangan nih seorang public speaker muda dan insya Allah di podcast kali ini teman-teman kita bakal banyak mengupas tuntas tentang Kak Fatih Alif ini. Oke, jadi Kak Fatih Alif nih udah siap nih ditanyain banyak nih. Siap, karena sama komandanku ini. Kalau udah siap kita langsung aja ya. Jadi pasti kan banyak yang penasaran nih. Kenapa sih Kak? Instagramku kan penasaran. Kenapa sih Kak Fatih Alif ini mutusin untuk fokus ke dunia public speaking gitu? Itu kenapa alasannya? Oke, jadi teman-teman aku izin cerita sedikit tentang backgroundku sendiri. Jadi aku adalah anak pertama yang lahir dari keluarga yang memang sangat suka berdiri di depan banyak orang gitu. Jadi sedari kecil pun aku dibesarkan oleh orang tua yang sangat-sangat komunikatif, bukan hanya ke anak tapi juga ke banyak orang. Nah, sadar atau enggak itu mungkin membentuk pribadiku jadi orang yang juga suka komunikasi sama banyak orang. Termasuk salah satunya public speaking karena komunikasi itu kan luas ya. Public speaking itu hanya satu bagian dari sekian banyak bidang yang ada di dalam komunikasi itu sendiri. Gitu. Jadi itulah awal kenapa mungkin aku ngerasa ya kok aku suka komunikasi sama banyak orang gitu. Terus pas aku tes Stephen, mungkin teman-teman tahu tes Stephen yang sidik jari itu, aku hasilnya thinking extrovert. Gitu. Oh, aku extrovert ya ternyata, dan cara aku untuk nge-healing kalau aku lagi stres atau apa itu aku dengan ngobrol sama orang gitu. Mirip ya sama saya. Betul sekali. Kalau Kak Fatih Alif ini pakai Steven. Kalau saya pribadi saya lebih suka MBTI sih. Oh, MBTI. Iya, karena saya hasilnya apa? ENTP.
ENFJ Oh, saya. NFJ. Jadi saya tuh cara healingnya itu nggak bisa sendiri. Saya kalau sendiri tuh malah stres. Oh, malah stres ya. Iya, jadi harus ngobrol, harus Oh, ketemu ngobrol. orang gitu. Kalau yang jomblo gimana tuh? Kan nggak ada temennya. Iya, iya gimana ya Gimana? gitu. Gitu. Jadi Oke. ya kurang lebih sama ya kayak gitu. Jadi kayak mirip lah saya sama Kak Fatia itu. Jadi kalau di rumah gitu ya kayak sendiri itu tuh malah stres kayak nggak ketemu orang, nggak komunikasi itu malah gitu. Iya, Rasanya yang awalnya capek gitu ya pengen healing malah istirahat sendiri malah makin capek. Iya, Kayak betul gitu. sekali. Tadi Kak Fatia Alip kan cerita tuh tentang keluarganya yang komunikatif gitu ya. Nah, Kak Fatia Alip sendiri ketika kecil ada nggak sih sesuatu momen gitu ya yang masih Kak Fatia Alip inget banget sampai sekarang yang mungkin itu menjadi kenapa seorang Fatia Alip itu memutuskan untuk memilih dunia public speaking dari semua komunikasi yang ada. Kebetulan dulu pas aku umur 2 bulan di dalam kandungan ibu ya, masih ingat sih kebetulan. Enggak lah, bercanda. Jadi dulu aku pas umur 7 tahun, jadi aku dibawa sama Abi. Kebetulan Abi kan bikin kajian gitu, intensif. Dan aku sering ikut, dan dari situ akhirnya, oh gini ya ternyata cara berkomunikasi sama orang gitu. Gimana sih cara menyampaikan materi gitu. Nah, terus begitu seiring berkembangnya waktu, aku mulai dikasih panggung ketika COVID. Jadi waktu COVID aku juga bikin ngobrol sejarah Islam namanya, YouTube. Nah, teman-teman boleh cek di Cinta Quran TV. Itu scroll aja ke bawah. Promosi nggak apa kan ya? Santai. Sekalian aja kalau gitu Instagramku @fatialip. Udah promosi semuanya WA itu sekalian aja udah. Gitu. Jadi ketika aku dikasih panggung, ya, memang aku udah perhatikan komunikasi itu dari kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama pas COVID, aku dikasih panggung dan akhirnya mulailah aku berkarya gitu. Mulai aku bikin konten, kemudian aku juga mulai nge-host, mulai jadi moderator, pelan naik sampai akhirnya aku dapat juara di lomba public speaking tingkat nasional. Tapi itu nanti kita bahas belakangan. Nggak seru kalau di-spill semuanya gitu. Gitu lah, Rama. Ya, jadi itu ya yang maksudnya sesuatu yang akhirnya berkesan ke Fatia Alip. Tapi yang jadi titik balik gitu, Fatia Alip kayak kan aku yakin nih Fatia Alip juga selain public speaking punya keahlian, punya hobi, punya passion di bidang lain gitu. Aku yakin seorang Fatia Alip ini pasti punya banyak lah kayak gitu. Kenapa sih akhirnya milih public speaking sebagai apa ya maksudnya dunia yang mau Fatia Alip fokuskan gitu dibanding dari hal lain, apalagi sekarang kan banyak ya maksudnya nggak cuma public speaking, kayak ada content creator, ada banyak maksudnya. Kenapa sih Fatia Alip lebih milih public speaking dari situ, dan gimana sih yang kayak titik baliknya kayak oke, ini aku udah fix aku mau public speaking gitu. Jadi aku nemuin fakta teman-teman bahwa kebanyakan orang sukses adalah orang yang jago berkomunikasi. Entah itu komunikasi intrapersonal cuma berdua ataupun common, banyak gitu, umum. Nah, jadi aku pengen jadi orang sukses. Sebenarnya alasannya sesederhana itu, kenapa aku milih jalan ini. Nah, ditambah lagi dunia ini semakin dinamis, ya guys ya. Jadi dunia itu semakin dinamis, semakin banyak inovasi-inovasi yang muncul, dan sekarang itu kita bukan cuman butuh kata yang bisa disampaikan ke sedikit orang, tapi kita butuh ide yang bisa disampaikan ke banyak orang. Gitu. Not tuh. Catat. Nah, itu catatannya guys ya. Jadi kita butuh ide yang bisa disampaikan ke banyak orang. Which is ya itu bisa dilakukan melalui public speaking salah satunya gitu. Apakah aku awalnya pede ngomong di depan kamera aja gitu. Itu groginya meminta ampun. Meminta ampun gitu. Dulu pas zaman-zaman Covid aku inget banget, mungkin teman-teman juga masih bisa lihat videonya, masih ada jejak digitalnya malah. Kayak gini. Assalamualaikum gitu. Nah, jadi itu bagian dari sebuah proses gitu. Nah, tapi kenapa aku pilih jalan ini sesederhananya karena aku pengen sukses. Gitu. Kan gini ya, kalau misalnya kita jago ngomong, itu kita kelihatan pintar. Walaupun sebenarnya kita agak-agak akademiknya turun. Fun fact. Aku itu adalah anak peringkat 101 dari 115 siswa. Percaya nggak?
Serius? Serius? Gak apa-apa lah, karena aku udah lulus. Nanti aku bikin konten kayak gini, kalau udah keterima di Jepang ya. Iya, Hey guys, gue Fatih Alif, anak peringkat 101 dari 115 siswa yang keterima di universitas di Jepang. Wih, Guys, gila. gitu. Jadi, aku pengen bilang, kalau misal teman-teman jago komunikasi, ini kita nggak boleh pakai bahasa kasar ya soalnya. Aku Iya, lagi iya. nyari katanya nih. Kurang pintar, Heeh. itu akan terlihat sangat pintar teman-teman. Betul, Nah, betul. teman-temanku Setuju sih. yang ranking 5, ranking 4, ranking 1 juga percaya sama aku, Rif, lu bisa buat nyampein presentasi ini. Ayo kita waktu itu aku ketemu Pak Wali Kota, Pak Bima yang sekarang Mendagri, untuk bantu support agenda kita di sekolah. Dan aku yang diberangkatkan. Gitu. Itu adalah alasan ya, kenapa kita harus jago komunikasi. Ya gitu. Alasan duniawinya, gitu. Alasan duniawinya supaya kelihatan pintar gitu. Karena kan nggak enak kan kalau kita, dia mah nggak bisa apa-apa gitu. Kan nggak enak gitu. Gitu. Berarti kalau itu alasan duniawinya, alasan akhiratnya apa tuh? Alasan akhiratnya nggak ada sih ya. Enggak lah bercanda. Jadi alasan akhiratnya adalah karena aku pengen menebar sebanyak mungkin kebaikan. Dan aku nggak pengen ngambil fee dari setiap aku ngisi. Nah, ini mungkin Genjo juga kan nggak ada aku kasih fee kan gitu. Oh, kalau misal mau ngundang aku harus bayar sekian gitu, kan nggak ada gitu. Jadi aku ya datang aja gitu, dibayar alhamdulillah banyak, alhamdulillah Pakai gitu. ini ya, Tapi 2M. kalau nggak ada ya nggak apa-apa. 2M bayarnya. Makasih mas. Gitu. Jadi alasan akhirat aku adalah karena aku pengen menebar sebanyak mungkin kebaikan. Kalau kata Pak Habibie, aku pengen menjadi mata air. Gitu. Walaupun jadi mata air itu susah dan prosesnya panjang. Tapi ya Bismillah, keep going. Masya Allah, keren banget nih Fatih Alif. Aduh, luar biasa sih. Tadi udah denger ya. Jadi kayak tentang apa namanya? Gimana ya? Maksudnya, kadang tuh emang kita dalam menentukan sesuatu nggak bisa kayak tiba-tiba kan. Betul. Dan menurut aku keren banget sih Fatih Alif kayak dalam jadi terharu. dalam menentukan public speaking itu kayak udah beneran panjang gitu. Bukan yang kayak ya udah deh karena keluarga ininya komunikasi ya udah saya ngikut aja gitu. Ibaratnya ya keluarga mungkin kayak gitu ya udah saya ngikut aja. Tapi ternyata Fatih Alif juga dalam menentukan sisi ini ibaratnya ke dunia public speaker, menjadi public speaker muda ini juga penuh pertimbangan gitu ya. Luar biasa. Seperti itu. Fatih Alif, ini aku izin pindah dikit ya. Tadi Boleh. kan teman-teman dan ayah bunda kan mungkin tadi ngedenger ya. Tadi saya manggil Kak Fatih Alif ini seorang public speaker muda yang memiliki sertifikasi BNSP. Nah, Kak Fatih Alif nih, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan ke teman-teman dan ayah bunda semua. Apa sih sertifikasi BNSP itu dan seberapa penting sih itu tuh? Emang kenapa kalau misalnya punya sertifikasi BNSP? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan dikit lah ayah bunda dan teman-teman semua. Jadi ayah bunda dan teman-teman sahabat Genju, BNSP itu adalah kepanjangan dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Sorry kalau aku agak lupa ya, nanti boleh dicek aja. Nah, jadi itu adalah badan yang dibentuk sama pemerintah untuk bisa mensertifikasi semua profesi. Jadi kalau misalnya kamu punya itu, berarti kamu udah kompeten. Itu sebenarnya buat menunjukkan kompetensi aja gitu. Makanya di belakang namaku ada gelarnya CPS gitu. Jadi apakah bisa sebelum kuliah dapat gelar? Bisa banget jawabannya. Gitu. Kalau misalnya bayar itu sekitar 10 juta, tapi alhamdulillah kemarin aku menang lomba public speaking di ISQ. Mungkin ayah bunda tahu ISQ. Nah, di situ aku dapat hadiah, salah satunya adalah sertifikasi itu. Jadi alhamdulillah sekarang kalau misalnya kemana-mana tentang public speaking ya aku lebih pede. Kenapa? Oh, aku udah diakui negara kok gitu. Gitu, walaupun sebenarnya secara pengalaman aku masih banyak belajar sama Karama sih sebenarnya. Kok gitu? Aduh, kebalik ya sih ini. Gitu. Ya saya aja masih kurang jam terbang sih. Ya, itu nah, jadi kalau misalnya kita punya jam terbang, kita punya gelar, itu akan lebih diakui. Gitu. Betul. Kita nggak bisa pungkiri Indonesia ini masih ngeliat lu siapa, lu lulusan mana, lu jurusan apa gitu. Dengan kamu punya itu, gitu, berarti kamu udah investasi besar ke kepercayaan orang. Apalagi soal komunikasi itu kan soal kepercayaan gitu. Kalau misal kamu cuap-cuap gitu misalnya kan, ngapain percaya sama dia? Mati.
udah nggak ada yang percaya. Tapi ketika kamu bisa dipercaya, udah itu di situ titik terbesarnya seorang komunikator itu di kepercayaan. Makanya menurutku adalah dalam komunikasi yang paling susah itu bukan tekniknya, tapi menjaga supaya apa yang kita ucapkan itu selaras sama perbuatan. Betul. Asli itu paling susah. Setuju Apalagi banget. kalau misalnya aku nih, kan masih 18 tahun gitu, masih suka yang hahaha hihi, Iya, masih setuju. suka kelakuannya aneh-aneh gitu. Iya. Nah, itu menjaga supaya aduh kemarin gue ngomong ini gitu. Iya. Ngejaganya itu loh Betul. lebih susah daripada ngomong di depan kamera atau depan orang. Asli ngomong depan orang atau kamera itu bisa dilatih, tapi karakter itu susah banget diubah. Setuju banget. Wah, gila. Tadi Kak Fatih Alif sebenarnya benar banget sih yang Kak Fatih Alif bilang soal kepercayaan. Makanya emang menurut saya sendiri pribadi kan saya juga punya kredensial dalam bidang coaching. Emang coaching itu dibuat gitu ya, dibangun itu dalam kepercayaan. Ketika seorang coach sama coachingnya udah sama-sama percaya, ya mereka bisa kayak langsung all out gitu. Tapi sedangkan kalau misalnya masih ada sisi yang kayak, oh ya emang dia beneran coach profesional ya, gitu. Emang dia beneran punya skillnya ya. Nah itu kepercayaan itu bisa rusak. Tahu nggak satu lagi apa yang paling susah? Apa tuh? Kamu percaya dianya enggak? Aduh, Nah, siapa itu tuh? salah satu bukti dari aneh-aneh aku ya. Kelihatan ya aneh-anehnya. Ya kelihatan kan? Muncul akhirnya. Muncul. Iya. Aslinya kalau misalkan nggak dibatasin lebih banyak aneh-aneh. Aduh, kacau. Itu kisahnya siapa itu? Aduh, nggak tahu deh. Ya, deh. Kita stop dulu aneh-anehnya, nanti kebanyakan lagi. Oke, jadi emang kepercayaan itu emang penting banget sih. Dan tadi emang bener juga. Makanya saya pribadi ya, dalam dunia public speaking itu nggak terlalu ingin banyak ya, ibaratnya nggak begitu senang untuk fokus ke dunia public speaking. Salah satu alasannya karena saya khawatir ngomong sama depan orang tuh mudah, ngomong depan kamera juga mudah banget. Kayak asal ceplos gitu kan. Yang penting orang-orang dengernya wah gitu. Yang penting ketika orang-orang dengernya tuh kayak apa ya? Kayak habis ngedengerin sesuatu yang keren banget, menakjubkan gitu. Itu mudah. Kita cuma tinggal kayak tinggal keluarin aja kira-kira sebenarnya orang ini yang mau mereka denger apa sih? Kata-kata apa sih yang mereka ingin denger? Tapi ketika kita ketika kita hanya mengucapkan itu memang mudah, tapi ketika kata-kata itu menjadi mencerminkan diri kita itu yang nggak mudah. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya kita kayak cuma tong kosong doang, yang penting bunyi gitu kan. Tapi kan kita kan juga manusia gitu. Ketika kita mengatakan tuh, ya bahkan dicontohkan juga ya, kalau nggak salah sama Rasulullah. Jadi kayak kita nggak bisa sekedar asal ngomong doang gitu. Kita juga harus mencontohkan. Bahkan harusnya kita mencontohkan dulu, baru diomongin gitu. Kayak gitu. Jadi buat saya pribadi juga emang yang paling sulit itu cara kita bisa mempraktikkan apa yang udah kita omongin. Yang paling susah itu we walk the talk. Ya. Iya. Benar kan? We walk the talk. Kenapa ketawa? Wah, ini ada sesuatu. Iya. Aku cuma we walk the talk. Iya, we walk the talk. Iya, we walk the talk, not ande. Talk the talk. Ya, gitu. Benar, itu yang paling susah loh, guys. Ya, setuju. Gitu. 100%. Oke, Kak Fatih Alif nih, tadi kita mau muter ke sana. Aku mau nanya juga nih soal BNSP itu. Sebenarnya batas umur bisa dapat sertifikasi BNSP itu berapa sih? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat culture. Gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, ayah bunda, kalau misalnya aku kemarin itu ngambil sertifikasi umur 17 tahun. Dan bahkan ijazah SMA aku pun belum keluar. Gitu. Jadi bisa sih sebenarnya. Tergantung regulasi dari penyelenggaranya aja. Gitu. Minimal SD SMP ada gitu. Jadi nggak terlalu muda yang kayak, Kak aku masih 13 tahun, aku mau ngambil sertifikasi BNSP, bisa nggak? Saran aku sih kayaknya kamu masuk SMA dulu, gitu, entah kelas 2 atau kelas 3, baru nanti ambil. Nah ini untuk teman-teman generasi juara nih dan ayah bunda ya. Jadi sekarang itu dunia itu luas dan udah banyak kesempatan untuk kita bisa dapat prestasi, nggak cuma di akademik, tapi di hal-hal lain juga. Salah satunya adalah dengan mendapatkan sertifikasi itu juga. Misal ayah bunda dan teman-teman semua kayak punya keahlian tertentu atau punya
passion, hobi dalam bidang tertentu. Nah, saya dan tentu saja Fatih Alif dan teman-teman generasi juara juga sangat menganjurkan gitu. Gimana kita sudah melihat Fatih Alif yang dimana ketika sudah mengambil sertifikasi BNSP itu kepercayaan dirinya itu semakin meningkat. Nah, jadi untuk teman-teman dan ayah bunda mungkin bisa mempertimbangkan nih gimana dalam homeschooling ini kan pasti memiliki banyak hobi, minat dan sebagainya. Mungkin bisa dengan dicari sertifikasinya. Oh, anak saya punya keahlian memasak. Oh, anak saya punya keahlian melukis dan sebagainya yang akhirnya dengan sertifikasi itu uh, teman-teman bisa punya banyak peluang ke depannya. Dan yang pasti adalah kepercayaan diri teman-teman semakin meningkat. Oke, menarik banget ya. Iya, Menarik betul banget. sekali, menarik sekali guys. Gitu. Dan public speaking itu adalah skill yang nggak bisa dipelajari singkat. Gitu. Butuh ada kesabaran, konsistensi, dan ya pastinya terus berjalan walaupun kita banyak gagalnya. Gitu. Mungkin sekarang karena tadi bilang tokoh public speaking muda, asik gitu. Dalam hati gue, gila gue bukan tokoh, gue mau tukul. Yang masih terus berjalan, masih terus belajar Betul. gitu. Dan ya aku pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk ayah bunda semuanya untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah generasi juara. Kenapa? Karena di sekolah ini banyak banget life skill yang bisa diajarkan ke putra-putri ayah bunda sekalian. Gila, mantap nih. Iya, udah saya dibantu udah promosi. Kebetulan boleh ngasih pandangnya ya. Aman. Nanti sekalian sama ST-nya. Boleh. Iya, jadi ayah bunda dan teman-teman semua. Ya, alhamdulillah dengan generasi juara ini, tentu kami dari generasi juara ingin banget memfasilitasi teman-teman dan ayah bunda untuk bisa mencapai tujuan dan mimpi dari teman-teman semua. Seperti ya mungkin ada yang tertarik untuk jadi tokoh public speaking seperti beliau ini gitu. Nah, kami generasi juara juga punya sebuah sekolah offline ya. Jadi salah satu program khusus itu juga bagian dari generasi juara. Namanya Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muda Internasional. Wow, internasional luar biasa. Itu salah satunya juga ya, Kak Fatih Alif. Kenapa itu kita mendorong anak-anak tuh untuk lebih bukan lebih fokus ya. Iya, jadi kita lebih mendorong anak-anak itu untuk lebih banyak belajar life skill. Kenapa internasional? Karena kami nggak menerima cuma orang Indonesia atau apa namanya untuk skala nasional doang. Kami ingin internasional gitu. Langsung aja udah gaskan. Dan emang di sekolah pemimpin dan pengusaha muda internasional ini kita banyak belajar juga. Jadi ayah bunda dan teman-teman semua. Jadi kita belajar tuh tentang life skill, tentang public speaking. Bahkan anak-anak lakinya aja tuh diajarin tuh cara ganti ban mobil gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya ya kayak kok orang-orang yang mungkin mikirnya kayak ngapain sih belajar kayak gitu, tapi ketika di real life itu 100 ya 99% lah itu pasti kepake ke depannya. Ketika punya mobil nanti ya kan. Kemudian cowok dan ya baik laki-laki ataupun perempuan itu kalau misalnya mau makan siang itu mereka masak sendiri. Jadi nggak ada tuh perdebatan gender gitu ya. Oh, cowok pinginnya kayak cowok yang bisa masak gitu. Sedangkan cewek ngerasa kayak kenapa sih cewek harus masak jadi budaknya cowok gitu. Saya menikah bukan pingin jadi pembantu gitu. Ya kayak gitu. Nggak ada gitu. Jadi di SPPM ini kita mendorong setiap siswa dan siswi itu untuk ibaratnya punya skill, punya bekal untuk bertahan hidup. Gitu. Dan salah satunya juga tadi ada public speaking gitu, yang mana kita emang mendorong anak-anak ini untuk bisa memfokuskan atau ibaratnya mengejar hobi, minat bakat dan istilahnya sesuatu yang mereka minati gitu secara fokus. Kayak gitu sih. Jadi ayah bunda dan teman-teman semua mungkin jika tertarik untuk bergabung di Sekolah Pemimpin dan Pengusaha Muda Internasional ini bisa aja langsung datang ke kantor generasi juara ya, ada di Jalan Raya Singosari nomor 8 di Kota Depok.
Dan di sana teman-teman bisa aja datang nanya-nanya, nanti bisa juga ditunjukin tuh ada fasilitas apa aja, dan bisa berkenalan juga dengan teman-teman ya, dan bisa juga langsung ngomong dengan guru dari SPPMI itu. Ya, SPPMI singkatannya SPPMI. Oke, ya. Jadi Kak Fatih Alif, kembali lagi nih Kak Fatih Alif. Jadi sebenarnya kan tadi Kak Fatih Alif yang bilang public speaking itu nggak mudah, butuh proses, ibaratnya ya perjalanan, atau kalau saya sebut jam terbang. Jam terbang, betul sekali, betul sekali, betul. Ya, jam terbang yang lama ya gitu. Nah, kira-kira Kak Fatih Alif nih, dari semua yang udah Kak Fatih Alif alami gitu, mungkin apa sih saran atau mungkin sebuah advice ya, sama aja saran dan advice, cuma ganti bahasa Inggris ya biar sok keren gitu. Katanya kalau orang bisa bahasa Inggris itu kelihatan pintar. Iya. Ya, kita pura-pura ini bahasa Inggris aja, kasih istilah kayak Jaksel gitu ya. Kasih. Ya, apa sih advice yang bisa Kakak sharingkan kepada sahabat atau everyone yang mendengarkan ini terkait ya tadi. Jadi mungkin dari apa yang udah Kak Fatih alami, jam terbangnya, mungkin dengan Kakak mungkin punya saran atau advice yang bisa dikasih. Jadi teman-teman nggak usah lama-lama lagi gitu untuk belajar ya. Oke. Apa tuh? Nah, ini buat teman-teman ya, karena buat ayah bundanya aku nggak layak untuk kasih advice. Ini buat teman-teman ya. Nah, teman-teman, salah satu hal yang paling sulit adalah ketika kita menerima saran atau kritik dari orang lain. Karena pada dasarnya kita naluri manusia itu punya naluri untuk bisa mempertahankan pendapat kita. Gitu. Tapi padahal salah satu kunci untuk berkembang, teman-teman, adalah dengan menerima masukan atau kritikan orang lain. Jadi, untuk membuat diri stay humble, itu susahnya luar biasa. Apalagi kalau kamu terlahir dari keluarga tokoh. Itu yang aku rasain. Dan alhamdulillahnya orang tuaku mendidikku untuk jangan pernah merasa cukup, Bang. Gitu. Walaupun itu datang dari abang Gojek sekalipun, gitu. Mau itu datang dari siapapun, bawahan, dalam tanda kutip, bawahannya orang tuaku, kalau dia ngasih saran, terima gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar komunikasi secara umum, itu akan banyak sekali menerima masukan, saran, kritik, dan itu biasa gitu. Untuk buat diri itu biasa dengan kritik itu susah. Menurutku bukan kita harus belajar teknik ini, kita harus belajar teknik ini, kita harus belajar teknik ini, bukan. Karena dalam public speaking itu ada 3 seni, teman-teman. Ada seni menata hati, seni menata materi, dan seni menata delivery. Nah, seni menata hati ini kenapa aku sebut paling awal? Karena ini adalah yang paling basic. Gitu. Kalau ibarat kata teman-teman mau bangun rumah, gitu, yang paling penting adalah fondasinya. Dan hati itu adalah fondasi yang paling awal. Ikhlas, niat untuk berbagi, terus juga dengan berbagi itu kita bahagia gitu. Materi itu akan nyusul sendiri gitu. Dengan seiring berkembangnya kualitas teman-teman semuanya. Baru nanti delivery, baru nanti belajar tekniknya, baru nanti belajar gimana cara buat materi yang oke gitu. Jadi itulah kenapa aku bilang seni menata hati itu paling penting buat teman-teman semuanya. Apalagi kan Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang sorry to say anti kritik. Gitu. Beberapa dari kita ya. Mungkin bisa itu dibilang stigma dari masyarakat yang sebenarnya aku kurang setuju. Betul, setuju sekali saya. Saya sebagai Gen Z ini pembelaan nih. Betul. Kita berdua sangat tidak setuju. Gitu. Nah, jadi Gen Z teman-teman, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang open mind, menerima saran, kritikan, masukan gitu, dan itu kita pandang sebagai sebuah kalau misalnya lo dikritik berarti lo masih bisa ada kesempatan untuk berkembang ke depannya. Kalau udah ada orang yang nggak mau lagi kritik, nggak mau kasih masukan, selamat kamu dapat kabar buruk hari ini. Gitu. Emang penting banget sih menata hati itu. Betul. Ya, dari ibaratnya semua teknik public speaking gitu ya, kayak tips kayak oh ya, nanti kalau misalnya tampil tangannya harus gini ya, tangannya jangan disembunyiin, tangannya gitu. Ini jadi bloopers. Ya, jadi bener banget sih itu Fatih Alif ya. Jadi kayak menata hati itu penting banget. Karena iya, kayak teknik-teknik delivery, kayak misalnya kayak teknik-teknik public speaking kan yang kita tahu tuh kayak misal ketika tampil tangannya posisinya harus gimana, atau kayak
Oke, kamu nggak boleh ngelihat langsung matanya, mungkin bisa ngelihat kalau misalnya kayak eye contact tuh ngelihat hidungnya gitu atau ngelihat apa namanya bagian Jidatnya. ya jidatnya gitu, jadi biar nggak tegang gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu emang di hatinya gitu. Kalau misalnya di hatinya udah ibaratnya kayak tadi Kak Fatih bilang bisa nerima kritikan, bisa nerima masukan, itu lebih mudah gitu untuk bahasanya untuk lebih eksponensial apa ya bahasanya ya lompatan lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kayak hatinya masih susah untuk menerima masukan itu untuk bisa lompat lebih jauh tuh emang sulit gitu. Karena kadang uh, tembok yang paling besar itu bukan datang dari lingkungan atau orang lain tapi dari diri kita sendiri. Dan aku sendiri bukan orang yang lahir dari kelas-kelas public speaking yang sering aku ikuti. Jadi kemarin itu di SQ cuma ikut sertifikasinya aja. Gitu. Dan aku sendiri lahir bukan dari kelas public speaking yang aku harus bayar 10 juta gitu, yang banyak teorinya. Jadi ya learning by doing aja guys. Gitu. Dan nggak usah takut, aku belum ngambil kelas ini, aku belum ngambil kelas ini, nggak apa. Menurutku untuk public speaking itu teman-teman belajar learning by doing. Semakin sering akan semakin perfect. Gitu. Practice make perfect. Asik, keren banget. Ya, setuju banget Kak Alif. Ya, Kak Fatih Alif nih. Jadi kan tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang apa namanya public speaking, terus tentang sertifikasi, dan banyak lagi. Oke, teman-teman dan ayah bunda semua, kita sudah mendengar banyak hal nih dari Kak Fatih Alif. Kak Fatih Alif, izin Kak, apa nih pesan yang mau Kak Fatih Alif sampaikan nih kepada ayah bunda dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini tentang baik itu tentang public speaking atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan dari Kak Fatih Alif sendiri kepada teman-teman semua. Boleh langsung aja kita sampaikan. Ayah bunda, teman-teman semuanya, sahabat Genjo. Nah, aku pengen ngasih sedikit pengalaman aja. Jadi dari 5 tahun pengalamanku, itu pengalaman yang masih sangat muda dalam dunia public speaking, aku dapat 3 hal seenggaknya yang paling utama untuk kita sama-sama tahu. Yang pertama adalah seorang komunikator itu harus terus memperbanyak ilmunya. Karena bahaya banget kalau misalnya kita sampai jadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Nah, yang kedua, kita harus jadi orang yang selalu open mind terhadap semua kritikan, semua masukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mau untuk belajar, mau untuk berkembang, tidak mau stuck di situ aja. Karena sunatullahnya memang kita, ini ngomong sunatullah ya, ngomong akhirat. Kita sebagai seorang manusia, siapapun kita, mau kamu anak ustadz, mau kamu anak kiai, mau kamu anak CEO, kita semua pasti akan berubah. Nggak mungkin kecil terus, nggak mungkin di sini-sini terus. Karena kalau kamu nggak mau berubah, pasti kamu akan punah dimakan zaman. Dulu aku ingat banget ada punya HP di boarding itu, pas aku asrama itu HP Nokia Batang. Dan itu udah jarang banget ditemuin. Padahal kata ayahku dulu itu adalah HP yang paling banyak dipakai orang. Tapi kenapa dia udah nggak ada, udah jarang? Karena dia nggak mau berubah. Gitu. Jadi buat kita yang nggak mau berubah, siap-siaplah kamu akan punah. Selamat buat kamu yang nggak mau berubah, nanti kamu akan dimakan sama zaman. Gitu. Ya, nanti jadi BBM. Gitu sekali. Oke, gitu aja mungkin. Oke, teman-teman. thank you. Thank you Kak Fatih Alif ya. Welcome. Jadi teman-teman dan ayah bunda semua, terima kasih sudah mendengarkan podcastnya sampai saat ini. Teman-teman dan ayah bunda semua, tadi kita sudah ngobrol berbincang banyak dengan Fatih Alif. Jadi alangkah pentingnya gitu dari teman-teman semua yang ingin fokus kepada public speaking itu memiliki 3 hal tersebut yang sudah tadi Kak Fatih Alif jelaskan. Jadi pertama adalah tadi mau belajar ya? Iya, mau belajar, selalu mau belajar. Selalu mau belajar. Terus kedua menerima kritik. Dan yang terakhir adalah selalu memperbanyak ilmu. Jadi itu penting banget teman-teman. Ya, semoga teman-teman dan ayah bunda yang mendengarkan podcast ini selalu bahagia selalu. Iya. Dan tahu nggak salah satu tips bahagia apa? Apa tuh? Rada ya, nggak kelihatan.
ada kita bikin sedikit ketawa-ketawa. Oke, iya. Jadi ya semoga bahagia selalu dan kita ketemu lagi di podcast Generasi Juara selanjutnya. Bye bye. Bye.